Diusir karena dianggap tak pantas, Riana bangkit dari kehancuran dan membeli rumah tepat di sebelah orang-orang yang pernah menginjak harga dirinya. Tapi saat mereka datang meminta tolong, haruskah ia membuka pintu yang dulu ditutup penuh luka? Angin malam merayap pelan ke sudut rumah besar itu. Dingin. Namun bukan itu yang membuat tubuh Riana menggigil, melainkan kalimat-kalimat tajam yang baru saja dilontarkan oleh ibu mertuanya. Perempuan kampung sepertimu, pantasnya tinggal di kandang ayam, bukan di rumah orang terhormat. Bentak Bu Ayu, wanita parubaya dengan sorot mata, yang selalu menilai, selalu menghakimi. Riana menunduk. Tangan kirinya memeluk bayi yang baru tertidur, sementara tangan kanannya menggenggam erat tas kecil yang hanya berisi beberapa helai pakaian anak-anak. Di balik punggungnya, dua mata mungil mengintip takut dari balik pintu. Anak sulungnya yang baru belajar membaca. Matanya sembab. Ia tahu, meski belum mengerti dunia, malam ini adalah malam yang tidak akan mudah dilupakan. Dimas berdiri tak jauh dari mereka. Diam, seolah lidahnya ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Bukan karena tak bisa bicara, tapi karena tak mau. Suami, yang dulu bersumpah akan melindungi, kini berdiri menjadi patung tanpa suara. "Diam saja kamu, Mas." Suara Riana gemetar. Bukan marah, tapi kecewa. Sangat dalam. "Kamu lihat anak-anak kita, Mas. Mereka butuh ayah, butuh rumah." Dimas memalingkan wajah. "Kamu terlalu manja, Riana. Terlalu sensitif. Mama hanya ingin kamu berubah." Berubah? Apa yang harus diubah dari dirinya? Karena tidak bersalon setiap minggu? Karena tidak memakai perhiasan mencolok saat menjemput anak? Karena ia memilih memasak sendiri daripada memesan makanan mahal? Kalau tak bisa menyesuaikan diri, silakan pergi. Suara Bu Ayu terdengar seperti tamparan. "Kami tak butuh beban di rumah ini." Malam itu, pintu rumah megah itu tertutup. Bukan karena angin, tapi karena keangkuhan. Riana melangkah keluar dengan dua anak di pelukannya. Bayi kecil masih tertidur, sedangkan kakaknya memeluk tas dengan erat. Jalan setapak yang biasa mereka lewati tiap pagi kini tampak asing. Sunyi, gelap, tapi lebih sunyi hati Riana. Lebih gelap harapannya yang baru saja dipadamkan. Ia berjalan menyusuri gang, tak tahu harus kemana. Rumah orang tuanya jauh. Teman? Tak banyak. Ia pernah memilih meninggalkan segalanya demi mengikuti Dimas, demi cinta. Ironis, yang ia dapat kini hanyalah pengkhianatan dan pengusiran. Riana tiba di sebuah musala kecil. Ia duduk di emperan, meletakkan anak-anaknya di pangkuan. Menatap langit yang sama dengan rumah mewah itu. Tapi langit di sini tak menjanjikan kehangatan apapun. Air matanya mengalir pelan. Bukan karena takut miskin. Bukan karena takut sendiri, tapi karena ia tak pernah menyangka bahwa orang yang dulu ia sebut rumah bisa mengusirnya seperti sampah. Pagi menjelang dengan langkah berat. Riana akhirnya menghubungi sahabat lamanya, Mira, yang tinggal di ujung kota. Mira tak banyak tanya. Dalam waktu singkat, ia datang dengan mobil tuanya dan membawa Riana serta anak-anak ke rumah kontrakan sempit namun hangat. Tempat tidur seadanya, dapur kecil, dan ruang tamu yang lebih sering jadi ruang tidur. Tapi, berbeda dari rumah sebelumnya, tempat ini tidak memaksanya untuk pura-pura kuat setiap waktu. Mira menatap Riana dengan prihatin. "Kenapa kamu diam saja selama ini, Rian? Aku pikir kamu bahagia." Riana tersenyum getir. "Aku pun sempat percaya begitu." Hari-hari berikutnya dipenuhi tanya. Anak sulungnya sering bertanya, "Kita kapan pulang ke rumah besar, Bu?" Riana hanya bisa memeluk dan menjawab dengan pelan. "Kita akan punya rumah baru yang lebih hangat, lebih bahagia." Ia mulai mencari kerja. Apapun. Dari menjaga warung, membersihkan rumah orang, hingga menjajakan kue kering di pinggir jalan. Setiap tetes keringatnya ia simpan sebagai modal masa depan. Ia tahu, hidup tak akan kembali ke titik semula. Tapi ia juga tahu, hidup bisa dibentuk ulang.
Malam-malamnya menjadi saksi air mata yang tak bisa ditunjukkan siang hari. Tapi dari tangis itu tumbuh keyakinan kecil. Suatu hari nanti, ia akan berdiri tegak, bukan untuk membuktikan apapun pada mereka yang mengusirnya, tapi untuk anak-anaknya dan untuk dirinya sendiri. Suatu saat, bisiknya di malam sunyi, aku akan pulang, bukan ke rumah mereka, tapi ke rumahku sendiri, yang kubangun dengan air mata, luka, dan cinta yang tak akan pernah habis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah diusir, Riana berdoa, bukan untuk dikasihani, tapi untuk diberi kekuatan agar tak menyerah. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kecil rumah kontrakan yang belum genap sebulan ditinggali Riana dan anak-anaknya. Tidak ada tirai, hanya selembar kain polos yang digantung seadanya. Namun bagi Riana, sinar itu seperti harapan, walau samar, tetap menyelinap masuk. Riana bangun lebih awal dari biasanya. Rambutnya diikat seadanya, matanya masih menyimpan sisa kantuk. Tapi ia tahu, tidak ada waktu untuk bermalas-malasan. Dua pasang mata kecil sedang tumbuh dan memperhatikan. Ia harus kuat, harus terlihat tak tergoyahkan. Ia berjalan pelan ke dapur, menyalakan kompor usang yang diberikan Mira. Sarapan pagi ini hanya nasi dengan telur dadar yang dibagi dua. Anak-anak makan dengan lahap, meski tanpa lauk mewah. Riana duduk menatap mereka, senyumnya tipis, tapi matanya berair. Bukan karena sedih, tapi karena bersyukur. Mereka masih bersamanya. Itu cukup. Setelah mengantar anaknya ke sekolah terdekat, Riana mulai mencari pekerjaan. Ia mengetuk satu persatu warung, toko kelontong, bahkan rumah makan kecil. Banyak yang menolak. Beberapa hanya memandang dari ujung kepala, lalu berkata, "Maaf, sudah penuh." Saat langkahnya mulai melemah, seorang ibu pemilik warung menyuruhnya masuk. Warung kecil itu berada di sudut gang, sederhana, namun ramai pembeli. Riana diminta membantu membersihkan, merapikan rak, dan menjaga saat si ibu ke pasar. Bayarannya tak seberapa, tapi Riana tidak menawar. Hari-hari berikutnya, ia habiskan di warung itu. Dari pagi sampai siang, ia membantu membereskan barang, menyapu, dan sesekali melayani pembeli. Sore hari, ia menyetrika pakaian orang. Malamnya, jika tak terlalu lelah, ia menerima pesanan gorengan dari tetangga. Semua dilakukan tanpa keluhan, tapi bukan berarti tanpa lelah. Tiap malam saat anak-anak telah tertidur, Riana duduk di lantai, menatap telapak tangannya yang mulai kasar. Luka-luka kecil dari wajan panas dan jemuran yang terlalu tinggi tak diobati. Ia hanya mengolesinya dengan minyak kayu putih dan berdoa agar esok tak terlalu menyakitkan. Namun yang paling membuat hatinya remuk adalah pertanyaan polos dari anak sulungnya suatu malam. "Bu, kenapa ayah nggak jemput aku lagi?" Riana terdiam. Satu kalimat sederhana, tapi terasa seperti dihantam badai. Ia ingin berkata jujur bahwa ayah mereka tak lagi peduli. Tapi ia tahu, anak-anaknya belum siap mendengar kenyataan seperti itu. "Karena ayah sibuk, Nak," jawabnya pelan, seraya membelai rambut anaknya. "Tapi kamu tahu apa? Ibu nggak akan pernah terlalu sibuk buat kamu." Anaknya tersenyum, memeluknya erat. Dan saat pelukan itu menenangkan, di dalam dada Riana justru makin sesak. Karena ia tahu, senyum anak-anak adalah tanggung jawab paling besar yang harus ia jaga, meskipun dunia menjatuhkannya berkali-kali. Suatu sore, Mira datang membawa kabar baik. "Ada komunitas ibu-ibu mandiri. Mereka ngajarin usaha rumahan. Aku udah daftarin kamu." Riana nyaris menangis karena tersentuh. "Mira, aku belum tentu bisa bayar. Gratis, Rian. Mereka bantu perempuan kayak kita buat berdiri sendiri. Kamu harus coba. Aku tahu kamu bisa." Riana akhirnya datang. Di ruangan sederhana itu, ia melihat banyak wajah dengan luka yang sama. Ibu-ibu yang ditinggal suami, perempuan, yang dipaksa menyerah pada keadaan. Tapi tak satu pun dari mereka menunjukkan wajah lemah. Mereka tertawa, berbagi cerita, saling menguatkan. Di sana,
Riana belajar membuat kerajinan tangan dari kain perca. Awalnya kaku, jahitannya miring. Tapi satu hal yang ia miliki adalah kesabaran dan ketekunan. Ia mulai menjual hasil buatannya di media sosial. Mira membantu memotret dan mengunggah. Hari pertama tak ada yang memesan. Hari kedua pun sepi. Namun di hari ketiga, ada yang mengirim pesan. "Saya mau beli 2, Mbak. Bisa kirim ke alamat ini?" Riana membaca pesan itu berulang kali. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena nilai uangnya, tapi karena kepercayaannya pada diri sendiri mulai dibalas oleh semesta. Dari 1 pesanan, jadi 2. Lalu 5. Kemudian mulai rutin. Beberapa tetangga ikut membantu membuat pola dan menjahit dengan sistem bagi hasil. Riana mulai bisa membeli kipas angin untuk rumah kontrakannya. Lalu meja belajar kecil untuk anak-anak. Dan yang paling berarti, senyum mereka kini makin sering muncul. Ia juga mulai menabung. Tak banyak, tapi cukup untuk memberi harapan bahwa suatu saat nanti rumah kecil impiannya bisa jadi kenyataan. Namun tak semua hal mudah. Suatu hari, ia melihat Dimas dari kejauhan. Di sebuah pusat perbelanjaan, Dimas tampak rapi, menenteng belanjaan bersama seorang perempuan muda yang tak dikenalnya. Anak-anak tidak melihat, dan Riana bersyukur akan itu. Tapi hatinya hancur. Bukan karena Dimas sudah dengan yang lain, tapi karena lelaki itu seolah melupakan bahwa ada 2 anak yang ia tinggalkan begitu saja. Malam itu, Riana duduk lama di depan pintu rumah kontrakan. Mira menghampirinya, membawa 2 gelas teh hangat. "Capek?" tanya Mira pelan. Riana mengangguk. "Kadang aku takut, Mir. Aku kuat cuma karena terpaksa." "Bukan karena aku benar-benar kuat." Mira tersenyum lembut. "Tapi kamu tahu apa? Banyak orang hebat justru dibentuk dari keadaan yang paling buruk. Kalau kamu masih bisa tersenyum buat anak-anakmu, itu sudah cukup menunjukkan siapa kamu." Riana mengangguk. Dalam diam, ia menatap bintang di langit. Malam itu terasa hangat. Bukan karena cuaca, tapi karena hatinya mulai menerima bahwa bahagia bukan soal siapa yang ada di sisimu, tapi siapa yang tetap kamu perjuangkan meski kamu sendirian. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Riana menulis di buku kecilnya, "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku ingin jadi seseorang yang tidak mudah dikalahkan oleh keadaan." Langit tampak mendung sejak pagi. Awan bergulung seperti menyimpan rahasia yang belum siap diturunkan. Tapi Riana tetap melangkah, dengan keranjang kain perca di tangan kanan dan tas selempang berisi hasil pesanan di tangan kiri. Langkahnya cepat, tapi tetap teratur. Ia tahu betul waktu adalah hal yang tak boleh disia-siakan. Di dalam dadanya, ada keinginan untuk segera menyelesaikan pesanan dan pulang sebelum hujan turun. Ia telah janji pada anak-anak untuk makan malam bersama. Sebuah janji kecil, tapi berarti besar. Cepat selesai, cepat pulang. Batinnya mengulang-ulang. Namun seperti hidup, cuaca pun tak bisa selalu ditebak. Saat ia tengah berada di tengah perjalanan pulang, hujan turun mendadak. Lebat. Tanpa ampun. Riana berlari ke emperan toko yang tutup. Tubuhnya basah kuyup. Pesanan di dalam tasnya, kain yang seharusnya dikirim besok, basah sebagian. Ia terduduk di lantai berubin kasar, memeluk lutut, menahan gemetar yang bukan hanya karena dingin, tapi juga karena kecewa pada keadaan. Kenapa harus sekarang? Bisiknya pelan, orang-orang berlalu lalang di bawah payung, sebagian menumpang ojek online, sebagian lainnya menunggu di bawah atap kedai. Tapi tak satu pun menoleh pada perempuan kurus dengan tatapan kosong yang tengah mencoba menyembunyikan air matanya di balik gerimis. Setelah hujan reda, Riana meneruskan langkahnya. Sandalnya basah, licin, dan beberapa kali nyaris terlepas. Tapi ia tidak berhenti. Tidak sekarang. Ia sudah pernah disingkirkan, dihina, diusir. Dan ia sudah bersumpah tak akan pernah membiarkan dirinya jatuh lagi hanya karena diguyur hujan. Sesampainya di rumah, ia menemukan anak-anak tertidur di lantai ruang tamu. Mereka menunggu, tapi tak mampu melawan kantuk. Wajah mereka tenang, seolah dunia tidak pernah menyakiti siapapun. Riana memeluk mereka,
mengganti baju mereka yang lembab oleh udara malam, lalu duduk di sudut kamar, membuka tasnya, mengeringkan pesanan dengan kipas seadanya, sambil menahan air mata yang nyaris tumpah. Keesokan harinya, ia harus menjelaskan pada pelanggan bahwa pesanan tertunda sehari. Ia meminta maaf, menjelaskan dengan jujur, dan menawarkan potongan harga. Tak semua bisa menerima, tapi sebagian mengerti. Riana tak menyalahkan siapapun. Ia hanya menyalahkan dirinya, karena tak punya kendaraan, karena tak punya pilihan selain jalan kaki, karena masih terlalu bergantung pada nasib. Malam itu ia membuka buku kecil tempat ia biasa mencatat harapan. Tangannya menulis pelan, sedikit, gemetar. Aku butuh lebih dari sekadar bertahan. Aku harus melangkah lebih jauh, lebih tinggi. Aku harus punya kendaraan. Aku harus punya tempat usaha. Aku harus jadi lebih dari ini. Hari-hari berikutnya, Riana bekerja lebih keras. Ia tak lagi hanya menjahit. Ia mulai menjual makanan ringan buatan sendiri, keripik singkong, kue kering, hingga bolu kukus. Ia belajar dari YouTube, mencoba berkali-kali, gagal berkali-kali, sampai akhirnya rasanya layak dijual. Mira selalu mendukung, ikut membantu promosi di media sosial dan komunitas ibu-ibu. Tak lama, pesanan makanan pun mulai berdatangan. Ia menabung lebih giat. Ia mencatat setiap rupiah masuk dan keluar. Ia menyisihkan, meski kecil. Dan perlahan, impian kecil itu mendekat. Pada suatu sore, di rumah kontrakan mungil itu, Mira datang membawa kabar. "Rian, kamu ingat sepupu suamiku yang kerja di koperasi?" Katanya sambil duduk di tikar. Riana mengangguk. "Mereka punya program bantuan modal usaha. Bunganya kecil. Nggak perlu jaminan rumit. Aku udah daftarin kamu, tinggal datang wawancara minggu depan." Riana menatap Mira tak percaya. "Tapi, aku belum tentu diterima." "Tapi kamu sudah layak untuk dicoba," jawab Mira mantap. "Apapun hasilnya kita coba dulu. Kalau kamu dapat modal itu, kamu bisa sewa tempat usaha kecil. Nggak perlu jualan di pinggir jalan lagi." Malam itu, Riana menangis dalam diam. Tapi kali ini bukan karena lelah atau kesedihan. Ia menangis karena merasa dilihat. Karena merasa ada yang percaya padanya. Hari wawancara itu tiba. Riana datang dengan pakaian rapi, membawa catatan, proposal kecil yang ia susun semalaman. Tangannya dingin, tapi matanya penuh keyakinan. Ia menjelaskan rencananya, menjual makanan ringan dan kerajinan secara terpusat, menyewa kios kecil agar tidak harus terus berpindah tempat, mempekerjakan 2 ibu rumah tangga dari sekitar rumah. Pihak koperasi tampak terkesan, tapi tetap berkata, "Kami akan beri kabar dalam beberapa hari." Riana pulang dengan dada berdebar. Ia tidak tahu akan diterima atau tidak. Tapi satu hal yang ia tahu, ia sudah mencoba. Dan itu, menurutnya, lebih baik daripada diam menunggu. 3 hari kemudian surat kecil itu tiba, diselipkan lewat pintu rumah dibungkus rapi. Tangan Riana bergetar saat membuka. Mira berdiri di belakangnya, menunggu dengan napas tertahan. "Selamat, permohonan Anda disetujui." Riana menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Bukan karena lemas, tapi karena terharu. Tangisnya pecah, menahan, suara agar tidak membangunkan anak-anak yang tengah tidur siang. Mira ikut menangis sambil memeluknya. "Kamu layak, Rian. Kamu pantas." Hari itu langit masih kelabu, tapi di dalam hati Riana, cahaya kecil mulai menyala. 1 bulan kemudian, sebuah kios kecil berdiri di pinggir jalan utama dekat pasar. Catnya sederhana. Plang namanya dari triplex. Tapi di balik etalase kaca yang belum sempurna itu, terpajang kue-kue dan kerajinan tangan yang dikerjakan dengan cinta dan semangat. Anak-anak Riana ikut berdiri di samping kios. Mereka tersenyum lebar. "Mama punya toko sekarang?" tanya si sulung tak percaya. Riana mengangguk. "Iya sayang, Mama punya tempat sendiri. Kita nggak perlu takut diusir lagi." Dan saat sore datang, ketika hujan kembali turun, Riana tak lagi berdiri di emperan. Ia duduk di dalam kios kecilnya, dengan atap yang ia bangun sendiri, dari luka dan harapan yang tak pernah ia biarkan mati. Langkah Riana semakin mantap.
Setiap pagi, ia membuka kios lebih awal dari pedagang lainnya. Meja kayu kecil di depan kiosnya kini dipenuhi jajanan yang ia buat sendiri. Risoles, bolu kukus, pastel mini, dan aneka keripik yang renyah. Di sisi lain, rak-rak kecil menampilkan hiasan tangan berbahan kain perca, tempat tisu beraneka motif, dan dompet kecil yang warnanya mencolok namun manis. Hari-hari Riana kini diwarnai senyum pelanggan dan tawa anak-anak yang sesekali membantu membungkus dagangan sebelum sekolah. Suara mereka adalah musik paling menenangkan di tengah kesibukannya. Ia bukan lagi perempuan yang menunduk malu setiap bertemu orang baru. Kini ia berdiri tegak, menyapa pelanggan dengan ramah, dan mengucap terima kasih dari hati. Ia tahu, setiap sen yang masuk bukan hanya bentuk rezeki, tapi juga bukti bahwa ia tidak lagi dipandang sebelah mata. Suatu pagi, Riana didatangi wanita berusia parubaya, mengenakan kebaya batik dengan langkah tegas. Wanita itu menatap kios. Riana sejenak lalu tersenyum. "Kamu Riana, ya?" tanyanya. Riana mengangguk. "Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu?" "Aku dengar tentang kamu dari koperasi. Katanya kamu salah satu penerima bantuan yang perkembangannya paling cepat. Boleh saya lihat produknya?" Riana mengangguk gugup, tapi dengan bangga memperlihatkan semuanya. Wanita itu memperhatikan, mengelus kain-kain buatan Riana, mencicipi beberapa makanan, lalu berkata, "Namaku Bu Ratna. Saya punya toko oleh-oleh di dekat terminal. Aku ingin titip produkmu di sana. Mau?" Riana tertegun, tak bisa langsung menjawab. "Mau," katanya lirih. Setelah beberapa detik, "Saya mau sekali." Kerjasama itu mengubah banyak hal. Produk Riana mulai dikenal. Orang-orang dari luar kota mulai membeli, menitip pesan lewat toko Bu Ratna. Bahkan 1-2 kali, ada pesanan dari luar pulau yang dikirim lewat jasa ekspedisi. Dalam waktu yang terasa cepat, tabungan Riana bertambah. Ia tak lagi sekadar bisa membeli kebutuhan harian. Kini ia mulai memikirkan hal yang dulu hanya ia tulis di buku kecil, rumah. Ia menyisihkan uang, bertanya sana-sini, dan mulai mencari lokasi. Mira menyarankan daerah yang tak jauh dari rumah lamanya dulu, daerah tempat mertuanya tinggal. "Serius kamu mau dekat-dekat situ lagi?" tanya Mira dengan nada cemas. "Nggak trauma." Riana hanya tersenyum. "Dulu aku diusir karena dianggap nggak pantas tinggal di sana. Sekarang aku ingin berdiri di sebelah mereka, bukan untuk membalas, tapi supaya anak-anakku tahu bahwa kita bisa kembali ke tempat kita pernah dibuang dengan kepala tegak." Mira memeluk Riana erat. Dalam diam, ia tahu bahwa sahabatnya kini benar-benar berubah. Riana bukan lagi perempuan yang ditinggalkan. Ia kini perempuan yang bangkit. Proses membeli rumah tidak semudah yang dibayangkan. Harga terus naik, dan beberapa penjual enggan melepas lahan kepada perempuan yang tidak punya suami. Tapi keberuntungan berpihak. Seorang pemilik rumah yang sudah tua ingin pindah keluar kota dan bersedia menjual rumah kecilnya yang letaknya persis di samping rumah orang tua Dimas. Riana tahu itu rumah yang dimaksud saat pertama kali melihatnya. "Ini rumahnya?" tanyanya pelan pada agen properti yang mengantar. "Iya, Bu. Ibu cocok dengan lokasinya?" Riana mengangguk. Ia tak peduli akan dibicarakan orang. Ia tak takut akan digunjing. Yang ia tahu, rumah itu akan jadi milik anak-anaknya. Tempat mereka tumbuh tanpa diusir, tanpa direndahkan. Pindahan dilakukan perlahan. Riana tak menyewa jasa angkut mewah. Hanya mobil pikap kecil milik suami tetangga yang bersedia dibayar murah. Kotak-kotak kardus berisi barang kesayangan anak-anak disusun satu persatu. Kursi plastik dan meja kecil ikut diangkut. Tak banyak, tapi cukup membuat rumah baru itu hangat saat mereka tiba. Dan ketika kunci rumah diserahkan ke tangannya, Riana menggenggamnya erat. "Akhirnya, kita punya rumah sendiri, Nak," bisiknya pada anak-anak yang melompat girang. Tangis tak lagi jatuh karena duka, tapi karena bahagia yang nyata. Bahagia yang datang dari perjuangan panjang. Tak lama setelah Riana menempati rumah itu, kabar keberadaannya menyebar. Tetangga sekitar mulai menyadari siapa pemilik rumah baru di sebelah kediaman Pak Darto.
mertua Riana yang dulu mengusirnya. Dan seperti yang diperkirakan Mira, berita itu sampai ke telinga keluarga besar Dimas. Suatu sore, saat Riana sedang menyapu halaman kecil, pintu pagar rumah sebelah terbuka. Dari dalam, keluar seorang perempuan paruh baya dengan wajah yang sulit dilupakan, Bu Lastri, ibu Dimas. Wajahnya berubah seketika saat melihat Riana berdiri tegak dengan sapu di tangan. "Kamu," gumamnya, nyaris tak percaya. Riana menatapnya. "Tenang. Tak ada dendam. Tak ada amarah. Hanya ketenangan yang telah melalui proses panjang untuk tumbuh." "Iya, Bu. Saya tinggal di sini sekarang." Bu Lastri terdiam. Tatapannya menyapu halaman yang bersih, taman kecil dengan bunga warna-warni, dan mainan anak-anak yang tertata di sudut teras. "Kamu beli rumah ini?" "Dengan uang saya sendiri," jawab Riana tanpa ragu. Tak ada yang dibanggakan secara berlebihan, hanya sebuah pernyataan jujur dari perempuan yang dulu dianggap tak pantas. Bu Lastri menatapnya lama, lalu tanpa berkata lagi, berbalik masuk ke dalam rumah. Riana tahu, itu bukan akhir dari segalanya. Tapi itu adalah awal baru, yang jauh lebih baik dari semua luka di masa lalu. Beberapa hari setelah itu, Dimas muncul. Ia berdiri di pagar rumah Riana, menatap ke arah halaman sambil meremas kunci motornya. "Aku dengar kamu tinggal di sini sekarang," katanya datar. Riana keluar perlahan, berdiri di balik pagar tanpa membukanya. "Iya." "Ada yang bisa saya bantu?" Tatapan Dimas goyah. Ia seperti ingin bicara banyak hal, tapi tak tahu harus mulai dari mana. "Aku cuma mau lihat keadaan anak-anak." Riana menggeleng pelan. "Sudah bertahun-tahun kamu pergi tanpa kabar. Sekarang mereka nggak butuh kamu untuk sekadar melihat." "Aku ayah mereka." "Sayangnya, kamu memilih pergi saat mereka paling butuhmu," jawab Riana, kali ini dengan suara bergetar. "Dan hari ini, mereka baik-baik saja, tanpa kamu." Dimas terdiam. Riana menahan napas, jantungnya berdetak kencang, tapi ia tidak mundur. Ia tahu, ini bukan tentang balas dendam. Ini tentang menunjukkan bahwa luka yang ia bawa dulu, kini telah berubah jadi kekuatan. Malam itu, setelah menutup pintu, Riana duduk di ruang tengah. Anak-anak telah tidur. Lampu redup menyorot dinding rumah yang kini penuh gambar dan karya tangan kecil mereka. Di atas meja, buku kecilnya terbuka. Ia menulis, "Aku bukan datang untuk membuktikan siapa salah, siapa benar. Aku datang untuk menunjukkan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Dan itu sudah cukup." Hari-hari Riana kembali dipenuhi kesibukan. Kios kecilnya semakin ramai, bahkan beberapa pelanggan kini datang langsung ke rumah untuk memesan dalam jumlah besar. Anak-anaknya tumbuh sehat dan ceria. Mereka mulai terbiasa memanggil Mama dengan bangga, tanpa embel-embel rasa takut atau minder. Bagi mereka, Riana bukan hanya ibu, tapi pahlawan. Namun sebagaimana hidup yang tak pernah benar-benar tenang terlalu lama, ketukan tak terduga pun datang. Pagi itu, saat Riana sedang menyiapkan adonan bolu kukus, terdengar suara bel rumah yang berdering cepat, seperti milik orang yang cemas. Ketika ia membuka pintu, tubuhnya menegang. Di hadapannya berdiri Bu Lastri, dengan wajah lelah dan mata sembab. Tak ada riasan, tak ada gaya bicara arogan seperti dahulu. "Maaf Riana," ucapnya dengan suara nyaris berbisik. "Aku boleh bicara?" Riana tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah yang dulu penuh penolakan, kini penuh kepasrahan. Namun akhirnya, ia membuka pagar dan mempersilakan Bu Lastri duduk di bangku depan rumah. "Ada apa, Bu?" tanyanya hati-hati. Bu Lastri meremas jari-jarinya, berusaha menenangkan diri. Rumah sebelah sedang menunggak listrik dan air hampir 2 bulan, ucapnya lirih. "Aku malu harus bilang ini, tapi aku butuh bantuan." Riana terdiam. Ucapan itu menggema dalam pikirannya seperti gelombang tak terlihat. Pelan, namun menghantam perasaannya dengan keras.
Ia, perempuan yang dulu dianggap pengganggu, kini diminta bantuan. Dimas, kehilangan pekerjaan. Sudah lama, lanjut Bu Lastri. Sejak pandemi dulu, usaha rekanannya tutup. Dia belum dapat pekerjaan tetap. Sementara pengeluaran semakin besar. Riana menghela napas panjang. Bukan karena kasihan, tapi karena luka lama yang perlahan kembali berdarah. Dulu, kalian usir aku. Seolah aku beban, ucap Riana pelan. Nadanya tenang tapi menusuk. Sekarang kalian datang. Karena tak ada tempat lain. Bu Lastri menunduk. Aku tahu aku salah. Aku tahu. Riana memejamkan mata. Ia mengingat malam-malam penuh tangis, saat ia dan anak-anak tidur tanpa kepastian, tanpa atap tetap. Ia mengingat kata-kata kasar yang menusuk dari mulut yang kini duduk di depannya, meminta bantuan. Tapi ia juga tahu, ia sudah berbeda. Malam harinya, Riana duduk termenung di teras rumah. Anak-anak telah tidur, suasana sepi, hanya suara serangga malam yang menemani. Mira datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. Aku dengar dari tetangga. Ibunya Dimas datang ya, Riana mengangguk. Dia minta bantuan, keluarganya kesulitan. Dimas nganggur. Listrik air rumah sebelah udah hampir diputus. Mira terdiam. Lama. Lalu berkata, "Kamu mau bantu?" Riana tak menjawab segera. Aku bukan orang jahat, Mir. Tapi aku juga bukan perempuan yang akan membiarkan diriku diinjak 2 kali. Kalau kamu nolak, nggak salah juga, sahut Mira. Mereka dulu nggak kasih kamu apa-apa kecuali luka. Riana menatap langit yang gelap. Tapi kalau aku bantu, aku tahu anak-anakku akan melihat bahwa kita tak perlu membalas dengan kebencian. Cukup dengan kemanusiaan. Mira tersenyum kecil. Itu yang bikin kamu beda, Rian. Hati kamu lebih kuat dari semua orang yang pernah menjatuhkanmu. Keesokan harinya, Riana mendatangi rumah sebelah. Ia membawa tas belanja berisi beras, telur, dan beberapa kebutuhan pokok. Bu Lastri membukakan pintu dengan mata terkejut. Aku tidak bisa memberi banyak, ucap Riana tanpa basa-basi. Tapi untuk sementara semoga ini cukup. Bu Lastri mengambil tas itu dengan tangan bergetar. Matanya basah. Ia ingin bicara, tapi Riana langsung berkata, "Aku bukan datang untuk membuka luka lama. Aku hanya tak ingin melihat orang tua tidur dalam gelap dan lapar." Saat Riana hendak berbalik, terdengar suara dari dalam. "Riana." Dimas keluar dari balik tirai, kusam. Wajahnya tirus. Kumisnya tak terurus. Baju kaos yang ia kenakan kusut dan robek di lengan. "Kamu, bantu kita?" Tanyanya tak percaya. Riana menatapnya dalam. "Aku bantu ibumu, karena aku tahu tidak semua luka pantas diwariskan pada orang tua yang sedang rapuh." Dimas menunduk. "Aku minta maaf. Aku tahu aku salah." Riana hanya mengangguk, lalu melangkah pergi tanpa melihat ke belakang. Karena kadang, yang penting bukan permintaan maaf, tapi keberanian untuk tidak menyimpan dendam. Hari-hari selanjutnya, hubungan Riana dan keluarga sebelah tak lagi seperti dulu. Tak lagi tegang, tapi juga tak terlalu akrab. Mereka hidup berdampingan, seperti dua dunia yang akhirnya belajar saling menerima keberadaan. Namun diam-diam, tetangga mulai bertanya-tanya. Banyak yang heran. Bagaimana bisa perempuan yang dulu diusir kini menjadi penolong? Bagaimana bisa perempuan yang dulu dianggap lemah, kini menjadi sumber harapan? Dan tanpa mereka sadari, cerita Riana mulai menyebar. Bukan karena ia ingin dikenal, tapi karena keberaniannya menjadi cahaya kecil di lingkungan yang seringkali menutup mata pada ketulusan. 1 minggu kemudian, Bu Lastri datang kembali. "Kami sudah coba hubungi beberapa keluarga, tapi semua menolak bantu," katanya pelan. "Kami benar-benar butuh pertolongan. Kalau kamu bisa pinjamkan sedikit, kami janji akan kembalikan." Riana terdiam. Kali ini ia tahu, ini bukan sekadar masalah listrik dan air. Ini tentang bagaimana waktu bisa memutar peran.
Dulu ia peminta tolong. Kini, ia yang dimintai. Bantuan bukan pinjaman, Bu, katanya pelan. Kalau saya bantu, saya ikhlas. Tapi dengan syarat. Bu Lastri menegakkan tubuh. Syarat apa? Ajari Dimas untuk minta maaf. Bukan hanya karena keadaan, tapi karena ia sadar ia pernah membuat luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Bu, Lastri meneteskan air mata. Akan aku sampaikan. Dan malam itu, saat Riana menulis di buku kecilnya lagi, tangannya lebih ringan dari sebelumnya. Luka itu masih ada, tapi tidak lagi menyakitkan. Karena aku tahu, aku sudah lebih kuat darinya. Sejak pertemuan terakhir itu, suasana di sekitar rumah Riana terasa berbeda. Tak lagi ada tatapan sinis dari jendela rumah sebelah. Tak ada bisikan atau gumaman merendahkan saat ia melintas. Namun, ketenangan itu menyimpan sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang membuat hati Riana gelisah tanpa alasan yang jelas. Dan rasa itu terjawab ketika suatu sore, ia mendapati Dimas sedang duduk di ayunan taman kecil milik anak-anaknya. Riana baru saja pulang dari kios saat melihatnya di sana, tersenyum, kecil kepada anak-anak yang dengan polosnya tertawa lepas di halaman. Ayah! Suara kecil Nara menyapa lirih. Ragu, namun tak sepenuhnya menolak. Dimas menoleh, tersenyum lebar. Ayah cuma mau lihat kalian. Main sebentar aja. Nggak ganggu, kan? Riana mengeratkan genggaman pada tas kain di tangannya. Tubuhnya menegang, tapi ia berusaha tetap tenang. Ia tahu momen ini akan datang, namun tak pernah ia bayangkan secepat ini. Dimas, panggilnya singkat. Dimas berdiri, seolah merasa bersalah, namun juga percaya diri. Aku cuman main sama anak-anak. Mereka kelihatan senang. Kamu datang tanpa izin, tanpa bicara lebih dulu. Dan kamu pikir aku akan diam saja? Tatapan Dimas melembut, namun ada sesuatu di balik sorot matanya yang membuat Riana semakin curiga. Aku cuma mau dekat lagi sama mereka, ucapnya. Aku sadar aku salah, Rian. Aku sadar, aku kehilangan banyak hal. Dan aku cuman ingin memperbaikinya. Riana menarik napas dalam. Matanya menatap lurus ke wajah yang dulu pernah ia cintai sepenuh hati. Wajah yang sama yang kini hadir kembali. Bukan sebagai pasangan, tapi sebagai bayang-bayang masa lalu yang belum tuntas. Beberapa hari kemudian, kehadiran Dimas semakin sering. Ia mulai muncul di pagi hari saat anak-anak berangkat sekolah. Sesekali, membawakan jajanan, bahkan pernah menjemput mereka di gerbang sekolah dasar tanpa izin dari Riana. Riana merasa batasnya sedang diuji, dan akhirnya ia memanggil Dimas ke teras rumah. Bukan untuk marah, tapi untuk menyampaikan satu hal yang selama ini ia tahan. Aku tahu kamu berusaha dekat sama anak-anak, katanya perlahan. Tapi caramu salah. Dimas menunduk. Aku cuma ingin mereka tahu aku ayahnya. Kamu memang ayah mereka, ucap Riana datar. Tapi kamu juga orang yang pergi tanpa pamit. Kamu yang memilih meninggalkan mereka saat mereka belum mengerti apa itu kehilangan. Aku menyesal. Penyesalanmu tidak menghapus rasa takut mereka saat malam-malam dulu menangis memanggil namamu. Tidak menghapus kedinginan yang mereka alami saat kita tidur berpindah-pindah karena tak punya tempat tetap. Dan yang paling penting, tidak menghapus luka yang masih mereka simpan, bahkan kalau mereka belum bisa menyebutkannya dengan kata-kata. Dimas menggertakkan rahangnya. Kali ini ia tak menjawab. Kamu datang saat mereka mulai bahagia. Saat semuanya sudah kami bangun dari nol. Dan aku curiga, Dim. Kamu datang bukan hanya karena rindu, tapi karena kamu butuh tempat bertahan. Wajah Dimas memucat. Namun sebelum ia menjawab, terdengar suara dari balik jendela rumah sebelah. Kamu memang sudah beda, Riana, ucap Bu Lastri dengan suara yang lemah. Tapi jangan keras hati. Anak-anak butuh ayah. Riana menatap wanita tua itu. Bukan dengan marah, tapi dengan lelah. Anak-anak butuh contoh, Bu. Bukan hanya sosok, tapi sikap.
Kalau ayahnya datang karena cinta, aku akan buka pintu. Tapi, kalau datang karena terdesak, lalu pergi lagi saat sudah merasa cukup, aku nggak akan biarkan luka itu terjadi 2 kali. Bu Lastri tertunduk. Dimas menatap Riana penuh tekanan. Tapi perempuan itu tetap teguh. Beberapa hari kemudian, kabar tak terduga datang dari seorang tetangga. Saya lihat suami ibu di pasar nanya-nanya soal bantuan sosial, ucapnya sambil menyesap teh. Dia bilang, istrinya baru buka usaha, tapi penghasilannya belum cukup. Dia bilang istrinya masih butuh bantuan tunai. Riana menegang. Apa? Istrinya? Ulangnya pelan. Iya. Dia bilang lagi ngurus supaya dapat kuota penerima baru. Katanya istrinya tinggal di rumah sebelah sekolah, punya 2 anak. Riana tak perlu berpikir panjang. Ia tahu, Dimas berbohong. Ia mengaku masih bersama Riana untuk memanfaatkan statusnya. Sore itu, ia mendatangi Dimas yang sedang duduk santai di taman kecil dekat rumah. Jadi, kamu mau dapat bantuan sosial pakai nama aku? Tanyanya dingin. Dimas kaget. Aku cuma cari peluang, Rian. Kamu pikir aku nggak tahu? Potong Riana tajam. Kamu datang ke rumah, dekati anak-anak, pura-pura jadi ayah baik. Semua hanya demi bantuan tunai dari pemerintah? Dimas berdiri mencoba membela diri. Aku butuh uang, Rian. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Kamu sukses. Kamu bisa bantu. Riana menahan amarahnya. Kamu tahu kenapa aku bisa sampai titik ini? Ucapnya, suara pelan tapi menusuk. Karena aku nggak pernah pakai orang lain sebagai pijakan. Karena aku jatuh berdarah dan bangkit tanpa minta siapapun mengangkatku. Dimas mengatupkan bibir. Ia tahu ia tak bisa lagi berkelit. Aku kasihan sama anak-anak yang masih berharap kamu berubah. Tapi aku lebih kasihan kalau mereka harus melihat ibunya dibohongi lagi oleh orang yang sama. Riana berbalik. Langkahnya cepat, tapi hatinya berat. Ia tahu keputusan ini akan menyakiti anak-anaknya. Tapi ia juga tahu, jauh lebih menyakitkan jika mereka tumbuh dalam kebohongan. Malam itu, di kamar, Riana duduk bersama anak-anaknya. Ayah kalian mungkin akan jarang datang lagi, katanya pelan. Tapi bukan karena kalian tak penting. Tapi karena Mama ingin kalian tumbuh dengan orang-orang yang jujur. Nara memeluknya erat. Raffi terisak di sudut kasur. Mama. Kami tetap punya Mama, bisik mereka. Riana tersenyum, meski air mata membasahi pipinya. Iya, Nak. Dan Mama janji, Mama akan jadi cukup. Untuk kalian, untuk semuanya. Beberapa hari kemudian, Riana mendapat undangan dari komunitas perempuan mandiri. Namanya masuk dalam daftar pengusaha inspiratif tingkat kota. Ceritanya mulai diliput media lokal. Banyak yang datang ingin belajar darinya. Ia berbagi tanpa pamrih, bukan karena ingin dikenal, tapi karena ia tahu, setiap luka yang pernah ada, kini berubah jadi kekuatan yang tak tergoyahkan, dan di tengah semua itu, ia menulis 1 kalimat di bukunya. Ketulusan memang sering diuji, tapi hanya yang bertahan, yang layak disebut kuat. Langit mendung menggantung di atas atap rumah. Angin berhembus pelan, seolah ikut menahan napas bersama hati Riana, yang hari itu kembali diguncang kabar tak terduga. Seusai menghadiri acara penghargaan untuk perempuan tangguh, ia mendapat pesan dari tetangga sebelah. Pesan pendek, namun cukup mengguncang emosinya. Bu Lastri jatuh pingsan. Sudah dibawa ke puskesmas. Katanya kondisi fisiknya memburuk. Tidak ada yang mendampingi. Riana menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar. Ia mencoba berpikir jernih. Namun kenangan akan wajah wanita yang pernah mengusirnya itu tetap mengendap di sudut hati. Meski luka lama masih menyisakan perih, bagian lain dalam dirinya tak bisa pura-pura tak peduli. Riana mengambil jaket dan segera melangkah keluar, meninggalkan anak-anak yang masih terlelap di kamar. Sesampainya di puskesmas, ia melihat Bu Lastri terbaring lemah di ranjang sempit. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Suster menyapanya pelan. Keluarga beliau belum datang. Ibu mengenalnya? Riana mengangguk, meski sebenarnya jawabannya rumit. Ia bukan sekadar mengenal.
Ia pernah menjadi menantu yang dihina, istri yang ditolak, dan kini, tanpa ia sadari, satu-satunya yang hadir saat keluarga itu terpuruk. Beliau butuh perawatan lebih lanjut. Tekanan darahnya drop, dan ada indikasi komplikasi lambung, tapi belum ada yang bersedia jadi penanggung jawab. Jelas sang suster Don Riana terdiam. Dadanya sesak, bukan karena marah, tapi karena ia tahu, saat seseorang jatuh, yang paling menyakitkan bukanlah penyakitnya, melainkan kesendirian. Ia menatap tubuh lemah di ranjang itu. Terlintas semua hinaan yang dulu dilontarkan kepadanya. Perempuan miskin tak tahu malu. Kami nggak butuh kamu dalam keluarga ini. Anak-anakmu, beban kami. Namun hari ini, semua itu runtuh di hadapannya. Setelah menandatangani surat persetujuan sebagai pendamping sementara, Riana duduk di kursi tunggu. Pikirannya berkecamuk. Ia bertanya-tanya, kemana Dimas? Mengapa putranya sendiri bahkan tak datang? Saat ibunya terbaring tak berdaya, namun jawaban itu datang lebih cepat dari yang ia duga. Pagi harinya, ketika Riana kembali membawa makanan untuk Bu Lastri, ia bertemu Dimas di depan ruang perawatan. Wajahnya kusut, matanya merah, dan langkahnya goyah. Kamu di sini? Tanyanya pelan. Riana tak langsung menjawab. Ia meletakkan kotak makanan di meja kecil, lalu duduk tanpa memandang pria itu. Ibu kenapa? Dimas bertanya lagi. Kelelahan, komplikasi lambung, dehidrasi, dan kemungkinan besar depresi ringan karena tekanan hidup yang kamu ciptakan. Jawab Riana datar. Dimas menunduk. Aku nggak tahu. Aku sibuk cari kerja. Riana tertawa miris. Sibuk cari kerja? Atau sibuk menumpang hidup ke siapapun yang masih bisa kamu manfaatkan? Dimas menghela napas berat. Aku tahu aku banyak salah, Rian. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Mulai dari berhenti pakai orang lain sebagai penyelamat. Mulai dari tanggung jawab atas hidupmu sendiri. Dimas duduk di sampingnya, wajahnya lelah. Aku bahkan gak tahu bagaimana caranya bertahan tanpa mengandalkan orang lain. Sejak kecil, aku terbiasa disokong oleh ibu, oleh keluarga, bahkan dulu olehmu. Kata-kata itu membuat dada Riana terasa sesak. Dan itu yang bikin kamu gak pernah benar-benar tumbuh, ucapnya lirih. Karena kamu cuma tahu bagaimana bertahan di atas pundak orang lain, bukan dengan kaki sendiri. Dimas menutup wajahnya. Tangis tertahan mulai pecah. Riana ingin marah, tapi hatinya justru terasa hampa. Seolah luka yang dulu menganga kini tinggal bekas luka yang tak lagi berdarah, hanya menyisakan jejak sunyi. Beberapa hari berlalu. Kondisi Bu Lastri membaik perlahan, dan selama masa itu, Riana setia mengantar makanan, membelikan obat, hingga membersihkan pakaian kotor wanita tua itu. Para perawat mengira ia adalah anak kandungnya. Namun Riana tahu, ia hanya menjalani sesuatu yang lebih besar dari sekadar membalas dendam. Ia sedang menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu malam, saat ia mengganti selimut Bu Lastri, wanita itu menggenggam tangan Riana dengan lemah. Kenapa kamu lakukan ini, Riana? Tanyanya pelan. Riana menatapnya dalam. Karena kalau aku membiarkanmu terbaring sendirian, aku bukan lebih baik dari semua yang pernah menyakitiku. Bu Lastri menangis. Aku terlalu buta dulu. Aku pikir harga diri keluarga ada di status. Aku salah. Ya, ibu salah, jawab Riana jujur. Tapi semua orang pernah salah. Yang penting, tidak terus menyakiti orang lain demi membela ego. Bu Lastri terisak. Terima kasih, sudah tetap jadi manusia. Setelah Bu Lastri diizinkan pulang, Riana mengantar wanita tua itu kembali ke rumah. Dimas membantu, namun ia lebih banyak diam. Sesampainya di depan pintu, Bu Lastri menatap rumah Riana, yang berdiri megah namun tak pernah sombong. Dulu aku pikir perempuan sepertimu tak pantas punya segalanya, ucapnya pelan. Ternyata, kamu memang pantas, bahkan lebih dari yang pernah aku bayangkan. Riana hanya mengangguk, tak perlu balasan panjang. Kadang, pengakuan yang datang terlambat tetap menyisakan makna. Hari itu,
Riana duduk di ruang tamu rumahnya. Di depannya Dimas duduk menunduk, kedua tangannya gemetar. "Aku tahu ini permintaan yang berat," katanya pelan. "Tapi, bolehkah aku mulai dari awal? Bukan sebagai suami, tapi sebagai ayah, hanya sebagai ayah." Riana menatapnya dalam. "Kalau kamu datang karena ingin menyembuhkan, bukan sekadar kembali, maka pintunya terbuka. Tapi kalau kamu datang hanya karena takut sendirian, maka lebih baik kamu belajar menghadapi sepi." Dimas mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Aku akan buktikan, Rian. Kali ini, aku akan jadi dewasa." Malam itu, Riana menulis kembali di buku catatannya. Ketika seseorang menjatuhkanmu, jangan buru-buru membalas. Kadang, semesta akan mengembalikan mereka dalam bentuk paling rapuh. Dan saat itu datang, kamu harus memilih, menjadi peluru yang membalas, atau pelukan yang menyembuhkan. Aku memilih yang kedua. Bukan karena mereka pantas, tetapi karena aku tak ingin jadi seperti mereka. Musim hujan mulai merayap perlahan. Hawa sejuk menyelimuti halaman rumah Riana, tempat di mana tanaman-tanaman yang ia rawat mulai berbunga. Di bawah langit yang abu-abu, Riana duduk di beranda sambil memandangi Nara dan Raffi yang bermain tali lompat bersama anak-anak tetangga. Tawa mereka mengalun, mengisi ruang yang dulu pernah sunyi oleh air mata dan sepi. Setelah semua luka, kebahagiaan kini datang tanpa perlu gemuruh. Ia hadir sederhana, namun menenangkan. Hari-hari Riana kini lebih tenang. Usahanya berkembang pesat. Ia tak hanya menjual makanan sehat, tapi juga membuka kelas online dan offline tentang wirausaha rumah tangga. Namanya mulai dikenal bukan karena kisah pilu yang pernah ia jalani, tetapi karena keberanian dan konsistensinya membangun dari kehancuran. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata. Ia menjadi rujukan. Namun ketenangan itu bukan berarti tanpa tantangan. Justru pada masa inilah Riana menyadari bahwa menjaga yang sudah baik jauh lebih sulit daripada memulai dari nol. Ada tanggung jawab yang tak boleh lalai. Ada hati-hati kecil yang kini bergantung sepenuhnya padanya. Dimas, sejak percakapannya yang terakhir, mulai menunjukkan perubahan. Ia mencari pekerjaan keluar kota. Sesekali ia datang hanya untuk mengantar hadiah kecil. Atau sekadar mengobrol dengan anak-anak di pagar rumah. Ia tak pernah memaksa masuk, tak lagi mendesak untuk diberi tempat. Dan untuk pertama kalinya, Riana mulai melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia lihat dalam diri pria itu. Kerendahan hati. Meski begitu, ia tetap waspada. Ia tahu, manusia bisa berubah, tapi luka tak bisa. Dihapus begitu saja. Riana tidak ingin mengambil risiko, hanya karena rasa kasihan. Ia ingin menjadi pelindung, bukan korban lagi. Suatu malam, saat Nara tidur di pangkuannya, anak kecil itu bertanya dengan mata sayu. "Mama, kalau ayah baik terus, boleh nggak dia tinggal di sini lagi?" Pertanyaan itu mengiris. Riana mengelus rambut anak gadisnya, menarik napas panjang sebelum menjawab. "Nara sayang, orang dewasa kadang seperti pohon. Ada yang dulu akarnya busuk, tapi sekarang berusaha tumbuh lagi. Tapi kita nggak bisa langsung percaya. Kita harus lihat, apakah pohon itu betul-betul tumbuh atau hanya ingin berteduh." Nara mengangguk kecil, lalu terlelap. Keesokan paginya, Riana mendapat surat dari dinas sosial. Mereka ingin menjadikan dirinya sebagai pembicara utama dalam program pemberdayaan perempuan di tingkat kabupaten. Ia terpilih karena dianggap sukses, membangun usaha dari nol dan menjadi inspirasi bagi banyak ibu tunggal. Bukan hanya itu, salah satu perusahaan makanan sehat skala besar tertarik bekerja sama dengannya. Mereka ingin mengembangkan lini produk baru berdasarkan resep-resep yang ia buat dari rumah. Ini lebih dari sekadar peluang. Ini adalah bukti nyata bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati. Namun, di tengah kabar baik itu, ada yang diam-diam mengusik pikirannya, Bu Lastri. Sejak pulang dari puskesmas, kondisi wanita tua itu naik turun. Sesekali ia berobat, sesekali hanya tidur sepanjang hari. Dan Riana, sekalipun bukan lagi menantu, masih tetap mengantar makanan hangat ke rumah sebelah. Setiap pagi, tidak karena kasihan, tapi karena ia tahu, memberi bukan berarti lemah. Kadang,
Justru kekuatan tertinggi hadir saat kita tetap peduli, meski pernah disakiti. Suatu hari, Riana bertemu kembali dengan Bu Lastri yang duduk sendirian di taman kecil dekat rumah mereka. Tubuhnya lebih kurus, tapi wajahnya terlihat lebih damai. "Kamu sudah sejauh ini, Riana," ucapnya lirih. "Kalau kamu ingin meninggalkan kami, itu hal yang paling wajar." Riana menatap wanita itu. "Saya tidak meninggalkan, tapi saya juga tidak akan kembali ke masa lalu. Kita bisa hidup berdampingan. Tapi bukan berarti saya melupakan semua luka yang pernah ada." Bu Lastri mengangguk pelan. "Saya hanya ingin bilang, terima kasih sudah tidak menjadi seperti saya." Kalimat itu sederhana, tapi membuat mata Riana berkaca-kaca. Ia tahu, bukan semua orang berani mengakui kesalahan. Terlebih orang seperti Bu Lastri, yang dulu hidup dalam gengsi dan aturan keluarga yang kaku. Beberapa minggu kemudian, Riana memulai proyek barunya. Sebuah rumah belajar kecil di bagian belakang rumahnya. Di sana, ia ingin anak-anak belajar banyak hal, bukan hanya pelajaran sekolah, tapi juga keterampilan hidup, memasak, menanam, mengelola keuangan sederhana, hingga cara membangun empati. Anak-anak tetangga berdatangan. Bahkan Nara dan Raffi ikut membantu mengajar anak-anak lebih kecil dari mereka. Rumah Riana tak pernah lagi sepi. Tawa, semangat, dan harapan tumbuh dari halaman itu. Dan diam-diam, di luar pagar, Dimas kadang datang hanya untuk melihat dari jauh. Ia belum berani banyak bicara. Tapi setiap kali ia melihat anak-anaknya tertawa bersama Riana, ia tahu, tempat itu adalah rumah, meski kini bukan lagi miliknya. Suatu sore, Riana memanggilnya masuk. Bukan karena hati luluh, tapi karena anak-anak layak mengenal ayah mereka, selama sang ayah mampu menjaga diri. "Kamu boleh ikut bantu bersih-bersih rumah belajar, tapi jangan sekalipun menganggap ini kesempatan kedua sebagai suami," ucap Riana tegas. Dimas mengangguk. "Aku nggak berharap lebih. Tapi kalau kamu izinkan, aku ingin membuktikan bahwa aku bisa jadi contoh untuk mereka. Bukan dalam kata-kata, tapi lewat tindakan." Riana tersenyum samar. "Kalau begitu, mulailah dari menyapu halaman." Di akhir pekan, halaman rumah belajar dipenuhi oleh anak-anak dan orang tua yang datang mendukung kegiatan kecil yang diadakan Riana. Ada lomba mewarnai, memasak, dan menyusun kalimat motivasi. Sebuah papan besar ditempatkan di tengah halaman bertuliskan, "Rumah tumbuh, tempat menanam mimpi, menyirami harapan, dan memanen ketulusan." Riana berdiri di depan papan itu, menggenggam tangan Nara dan Raffi. Ia menatap semua yang hadir, lalu berbisik pelan pada dirinya sendiri. "Dulu aku diusir dari rumah. Kini aku menciptakan rumah bagi yang nyaris kehilangan arah." Malamnya, di ruang tengah, ia kembali menulis di buku harian yang sudah mulai tebal. "Aku memilih menjadi tanah. Meski diinjak, tetap menumbuhkan. Karena aku ingin anak-anakku tahu, harga diri bukan diukur dari siapa yang menghina kita, tapi dari bagaimana kita bangkit tanpa membalas dengan kebencian." Langit cerah menghiasi pagi itu, seolah memberi isyarat bahwa hari akan penuh harapan. Rumah Riana tak lagi seperti dulu. Halaman belakang telah menjadi ruang belajar terbuka, tempat anak-anak dari berbagai latar belakang berkumpul, tertawa, belajar, dan tumbuh bersama. Namun di balik kesibukan yang menyenangkan itu, hati Riana sedang menghadapi ujian terbesar. Mengizinkan atau menutup pintu sepenuhnya untuk seseorang dari masa lalu. Dimas. Selama beberapa bulan terakhir, ia memang menunjukkan niat baik, bukan lagi dengan kata manis, tapi lewat tindakan nyata. Ia membersihkan halaman setiap pagi, mengecat dinding rumah belajar yang mulai kusam, hingga membantu membetulkan pipa air yang bocor. Ia tak lagi menuntut. Ia hanya hadir, membantu, lalu pulang. Dan anak-anak mulai mengenalnya kembali. Raffi yang dulu kaku, kini mulai tertawa kecil saat Dimas mengajaknya bermain bola di lapangan kecil sebelah rumah. Nara bahkan pernah tertidur di pundaknya saat mereka membaca cerita bersama di rumah belajar. Melihat itu, hati Riana kerap diganggu tanya, apakah seorang manusia pantas diberi kesempatan kedua?
Atau, apakah memberi kesempatan hanya akan membukakan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh? Sore itu, Riana duduk sendiri di ruang tengah. Di tangannya, sebuah undangan kecil. Malam penganugerahan tokoh inspiratif tingkat provinsi. Ia salah satu nominasinya, bahkan disebut sebagai calon kuat pemenang. Anak-anak dan para ibu yang dulu menjadi murid kelas wirausahanya akan datang memberikan dukungan. Bahkan beberapa tokoh penting dari luar kota telah mengonfirmasi kehadiran. Namun entah mengapa, ia justru merasa gelisah. Bukan karena panggung yang akan ia hadapi, tapi karena seseorang tiba-tiba mengajukan permintaan yang jauh lebih besar dari sekadar datang ke acara. Dimasku ia datang malam sebelumnya, dengan wajah tenang tapi mata yang menyimpan. "Gugup, Riana," katanya pelan. "Aku tahu mungkin kamu belum bisa sepenuhnya percaya, tapi izinkan aku berdiri sebagai pendampingmu malam itu. Bukan sebagai suami. Hanya sebagai orang yang ingin menunjukkan pada dunia bahwa kamu adalah kekuatan yang pernah aku abaikan." Riana menatapnya tajam. Dan setelah malam itu, Dimas menunduk. "Aku akan kembali ke kotaku. Aku sudah diterima kerja di bengkel besar. Aku ingin mulai hidup baru. Tapi sebelum itu, aku ingin berdiri di sampingmu, bukan untuk dilihat orang, tapi sebagai bentuk penghormatan terakhir. Karena kalau bukan kamu, aku tidak akan sampai di titik ini." Riana menarik napas dalam-dalam. Hatinya bergejolak. Ia tahu, menerima Dimas malam itu bukan soal panggung atau gelar. Ini tentang dirinya sendiri. Apakah ia mampu berdamai? Bukan dengan orang lain, tapi dengan dirinya yang dulu sangat terluka. Malam penganugerahan tiba. Gedung besar dipenuhi cahaya lampu, suara tepuk tangan, dan aroma parfum mahal. Riana berjalan perlahan di atas karpet merah, mengenakan gaun sederhana berwarna biru gelap. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dipoles lembut. Namun bukan penampilan yang membuat semua mata tertuju padanya, melainkan keberanian dan ketenangan yang memancar dari dalam dirinya. Di sampingnya berjalan Dimas, memakai kemeja putih dan celana hitam. Wajahnya bersih, langkahnya mantap. Tidak ada gengsi, tidak ada tuntutan. Hanya rasa hormat yang terpancar dari tatapannya. Ketika namanya diumumkan sebagai tokoh perempuan inspiratif tahun ini, tepuk tangan bergemuruh. Namun di tengah semua itu, Riana justru menunduk, berusaha menahan tangis yang menyesak. Bukan karena bangga, tapi karena ia tahu semua ini adalah hasil dari luka yang tak dibiarkan membusuk, melainkan dirawat hingga menjadi kekuatan. Di atas panggung, saat diberikan kesempatan berbicara, Riana membuka suaranya dengan nada pelan namun mantap. "Dulu, saya pernah merasa tak berarti, diusir, dihina, dianggap beban. Tapi malam ini saya berdiri di sini bukan karena balas dendam, tapi karena saya memilih untuk tidak jadi seperti mereka yang menyakiti saya." Ia melanjutkan, suaranya mulai bergetar. "Menjadi perempuan bukan soal siapa yang menemani kita, tapi siapa yang tetap berdiri saat semua orang pergi. Dan jika hari ini saya terlihat kuat, itu bukan karena saya tak pernah jatuh, tapi karena saya memilih bangkit. Berkali-kali, tepuk tangan membahana. Namun bagi Riana, malam itu bukan hanya tentang kemenangan, tapi juga perpisahan. Setelah acara selesai, Dimas menghampirinya di luar gedung. Langit malam dipenuhi bintang, dan angin dingin berhembus pelan. Mereka berdiri berhadapan, seperti dua orang asing yang pernah saling mencintai, lalu saling menyakiti. "Terima kasih, karena sudah izinkan aku berdiri di sampingmu malam ini," ucap Dimas pelan. Riana mengangguk. "Terima kasih, karena sudah memilih pergi dengan kepala tegak, bukan dengan rasa kasihan." Dimas menatapnya dalam. "Riana, aku tahu aku bukan orang yang pantas kembali. Tapi aku ingin kamu tahu. Selama sisa hidupku, aku akan hidup dengan satu janji. Tak akan pernah menyakiti perempuan sepertimu lagi. Meski bukan kamu yang menemaniku." Riana menahan napas. Ada sesak di dada, tapi juga kelegaan. "Mungkin memang begitu caranya semesta bekerja," jawabnya pelan. "Kamu harus kehilangan agar bisa menghargai.
Beberapa hari kemudian, rumah Riana kembali sunyi. Tidak ada Dimas. Tidak ada bayangan masa lalu yang bergelayut di halaman. Hanya Nara dan Raffi yang tertawa riang sambil menyiram bunga, dan anak-anak, rumah belajar yang terus berdatangan dengan semangat baru. Riana kini sepenuhnya tahu, ia sudah berdamai. Bukan karena luka itu hilang, tapi karena ia memilih untuk tidak membiarkannya mengatur arah hidup. Dan ketika ia berdiri di beranda, memandangi langit senja yang perlahan berubah jingga, ia tahu satu hal pasti. Rumah tidak selalu berarti bangunan. Kadang rumah adalah keberanian untuk melepaskan sekaligus kekuatan untuk tetap memberi maaf, tanpa harus kembali. Pagi itu, matahari bersinar lembut, menembus celah tirai ruang tengah, dan menyapu lantai kayu yang bersih. Di atas meja makan, 2 gelas susu hangat, dan sepiring roti gandum tersaji. Riana duduk sambil memandangi anak-anaknya, yang kini sudah tumbuh menjadi pribadi kecil yang percaya diri dan penuh semangat. Nara membaca buku cerita sambil mengunyah perlahan. Raffi bermain puzzle, sesekali menatap kakaknya dengan kagum. Mereka tampak damai, dan Riana tahu semua ini bukan datang tiba-tiba. Kedamaian ini adalah hasil dari badai panjang yang ia pilih untuk dihadapi, bukan dihindari. Ia tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa utuh, meski tidak sempurna. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam penghargaan itu. Dimas benar-benar pergi. Ia tidak lagi datang, tidak menitip pesan, bahkan tidak memberi kabar. Tapi Riana tidak merasa ditinggalkan. Justru itulah yang membuatnya bisa benar-benar melanjutkan hidup. Ia tahu, perpisahan kadang diperlukan bukan karena benci, tetapi karena cinta yang telah selesai. Ia pun tidak lagi menunggu, tidak lagi berharap orang lain menyembuhkan lukanya. Karena luka itu, sudah ia ubah sendiri menjadi pintu baru, menuju kehidupan yang ia pilih dengan sadar. Kini, rumah belajarnya semakin berkembang. Ruang kecil di belakang rumah telah disulap menjadi tempat pelatihan untuk ibu-ibu yang ingin membangun usaha. Ada pelatihan menjahit, memasak, bahkan pelatihan manajemen, keuangan rumah tangga. Riana tidak hanya memberi ilmu, tapi juga membagikan kekuatan. Ia ingin semua perempuan tahu bahwa mereka tidak harus menunggu diselamatkan. Mereka bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Suatu hari, saat sesi pelatihan sedang berlangsung, seorang ibu muda menangis saat menceritakan bagaimana ia dipaksa berhenti sekolah karena menikah muda, dan kemudian ditinggalkan suaminya saat hamil. Riana menghampirinya, menggenggam tangan wanita itu, dan berkata lirih, "Kita bukan gagal karena kita pernah jatuh, kita hanya gagal kalau kita tidak bangun." Kata-kata itu membuat semua peserta diam. Tapi dalam keheningan itu, tumbuh keberanian kecil. Mata-mata yang semula sendu mulai memancarkan harapan. Dan itulah yang selalu Riana tanamkan. Bahwa kekuatan bukan berarti tak pernah lemah, tapi tetap memilih melangkah, bahkan dengan lutut gemetar. Sore harinya, Riana duduk sendiri di teras rumah. Dari jauh, terlihat Bu Lastri berjalan perlahan membawa keranjang sayur. Langkahnya kini lebih pelan, tubuhnya tampak semakin ringkih. Namun ketika matanya bertemu dengan mata Riana, ia tersenyum, bukan lagi dengan kebencian, tapi dengan ketulusan yang terlambat, namun tetap berarti. Bu Lastri duduk di tangga teras, dan keduanya berbagi diam yang tidak canggung. "Dulu, saya kira harga diri itu datang dari status dan kekayaan," ucap Bu Lastri tiba-tiba. "Tapi sekarang saya tahu, ternyata harga diri datang dari hati yang tidak hancur meski dihancurkan." Riana mengangguk. "Saya juga dulu kira keluarga adalah tempat berlindung, tapi ternyata kadang keluarga bisa jadi badai itu sendiri." "Bu," Lastri menatap ke arah anak-anak yang berlarian di halaman belakang. "Tapi kamu berhasil membangun tempat perlindungan sendiri. Dan yang lebih hebat, kamu izinkan orang lain berlindung di sana juga." Riana menahan napas. Ia tahu, itu adalah bentuk pengakuan yang selama ini tak pernah ia harapkan. Tapi dalam diam, ia tetap menantikan. Malam itu setelah anak-anak tertidur, Riana membuka buku hariannya. Di lembar terakhir, ia menulis dengan tangan yang tenang, "Rumah ternyata bukan tempat yang dibangun oleh orang lain untuk kita,
Rumah adalah tempat yang kita bangun sendiri, dari kesabaran, air mata, dan keberanian yang tidak pernah menyerah. Kini aku tidak lagi mencari siapa yang akan bersamaku sampai tua. Aku hanya ingin tetap bersama diriku sendiri, yang telah melewati semuanya tanpa menyerah. Ia menutup buku itu, menyandarkan tubuh ke kursi, dan menatap langit malam. Bintang-bintang bersinar cerah, dan di antara ribuan cahaya itu, Riana tahu, ia telah menemukan rumah, bukan di bangunan, bukan di pelukan siapapun, tapi dalam dirinya sendiri. Rumah yang tak akan pernah mengusirnya. Rumah yang akan selalu menerima, memeluk, dan menguatkan. Karena rumah sejati adalah hati yang tidak pernah berhenti memperjuangkan kehidupan.